Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas terkait panduan mengakses pusat bantuan dan pusat informasi yang telah disediakan oleh Ditjen GTKPG bagi para peserta PPG guru tertentu yang sekiranya selama proses pembelajaran mandiri itu terdapat temuan, kendala ataupun keluhan ataupun pertanyaan yang sebelumnya telah ditindaklanjuti ke admin LPTK ternyata belum menemukan solusi. Sehingga di sini disarankan untuk para peserta itu menindaklanjuti keluhan, kendala dan pertanyaan tadi pada pusat informasi dan pusat bantuan. Misalkan di sini proses pembelajaran mandiri itu sudah mulai dilakukan, ternyata peserta itu terdapat kendala mengakses ruang GTK di mana akun belajar ID-nya itu ternyata tidak bisa digunakan untuk login atau masuk. Sementara akun belajar ID tersebut itu sudah tertaut di akun SIM PKB peserta. Atau mungkin ketika mencoba login itu nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, seperti ini. Maaf, akun Anda belum termasuk dalam PPG bagi guru tertentu. Nah, nanti kiranya terdapat peserta yang mengalami temuan seperti ini ketika mengakses ruang GTK, silakan nanti bisa menindaklanjuti kendala ataupun keluhan ataupun laporan ke pusat informasi dan pusat bantuan, yaitu di link portal nomor 3 di sini, yaitu Pusat Informasi Kendala Akses Belajar ID. Nanti silakan ini untuk link tautannya diklik satu kali atau klik kanan, lalu dipilih buka web link di browser, atau mungkin bisa di copy lalu dipastekan di browser. Nah, atau kalau mau diketik manual saja bisa, misalkan Pusat Informasi belajar ID. Nah, seperti ini. Lalu diklik enter untuk di tombol enter yang ada di keyboard atau laptop peserta. Nah, nanti di sini silakan fokusnya di pojok kanan bawah yaitu pusat bantuan. Nanti silakan peserta klik saja ini tombol yang warna biru, klik satu kali. Jadi untuk halaman ini itu nanti bisa diakses melalui laptop ataupun bisa melalui HP atau handphone dengan cara yang sama, dengan link portal yang sama. Nanti silakan tinggal dipilih saja untuk ini di pojok kanan bawah tulisan butuh bantuan. Harap diperhatikan jam operasional dari admin Pusat Informasi Belajar ID. Di sini tertulis jam operasionalnya hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat kecuali libur nasional. Nanti silakan kiranya peserta ingin menindaklanjuti laporan, keluhan atau kendala, harap bisa dilakukan dalam rentang waktu hari Senin sampai dengan hari Jumat dan dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, adapun langkah-langkah menindaklanjuti laporan, keluhan ataupun kendala terkait dengan akun belajar ID yang sekiranya kasusnya seperti tadi, mungkin seperti ini muncul. Maaf, akun Anda belum termasuk dalam PPG bagi guru tertentu, maka nanti silakan langkah yang pertama, peserta masukkan dulu email. Nah, harap pastikan Anda mencantumkan alamat email pribadi yang aktif untuk bisa menerima balasan dari admin Pusat Informasi Belajar ID. Nah, nanti silakan dimasukkan saja di sini email Google ataupun email belajar ID peserta yang aktif yang bisa menerima balasan. Nah, di sini sebagai contoh saya tuliskan seperti ini. Nah, misalkan peserta masukkan email Google-nya seperti ini. Lalu di kolom perihal silakan dituliskan perihalnya apa, keluhan, kendala, laporan yang ingin ditindaklanjuti. Misalkan sini akun belajar ID tidak dapat mengakses ruang GTK. Nah, seperti ini. Setelah itu nanti geser ke bawah atau bisa dari tombol yang di sebelah kanan ini. Yang untuk kolom ketiga kategori masalah, nanti silakan diklik satu kali. Nah,
kiranya memang di sini email belajar ID tidak bisa digunakan untuk masuk ke ruang GTK, silahkan nanti pilih opsi yang keempat, integrasi akun belajar ID pada platform atau program lain. Silahkan diklik satu kali di sini. Nah, nanti pilih yang ruang GTK. Nah, sudah. Setelah itu, tipe pengguna. Nah, karena di sini peserta PPG guru tertentu merupakan guru di satuan pendidikan, entah itu jenjang SD, SMP ataupun SMA. Untuk guru di sini silakan pilih yang opsi yang kedua, yaitu pendidik. Oke, setelah itu nanti kita lanjut ke kolom berikutnya. Apakah kendala Anda berkaitan dengan pembatasan sharing file? Nah, pilih tidak, karena memang kendala kita di sini adalah terkait dengan akun belajar ID tidak dapat mengakses ruang GTK. Jadi bahasannya di sini itu adalah untuk pembatasan sharing file atau pembagian file. Jadi silakan nanti dipilih tidak. Setelah itu jenis laporan atau tipe laporan. Apakah itu pertanyaan, apakah itu permintaan, apakah keluhan atau kendala, apakah aspirasi atau saran. Nah, dikarenakan tadi kendalanya adalah mengakses ruang GTK menggunakan email belajar ID, maka di sini pilih yang nomor 3, keluhan dan kendala. Kolom berikutnya, apakah pertanyaan atau kendala Anda berkaitan dengan platform atau program lain? Nah, silakan pilih ya, karena memang terkait dengan platform ruang GTK. Nama platform atau programnya, nah, nanti silakan dipilih di sini. Kiranya mungkin di sini tidak terdapat tulisan ruang GTK, nanti boleh silakan peserta pilih yang ini, PMM, karena memang untuk ruang GTK itu merupakan transformasi dari platform Merdeka Mengajar, hanya berubah nama saja. Jadi silahkan nanti dipilih yang platform Merdeka Mengajar, karena memang di sini tidak tersedia. Atau pilihan yang lain kiranya mungkin tidak mau dipilih yang PMM karena khawatirnya nanti pertanyaannya tentang RGTK atau ruang GTK, ternyata platformnya adalah PMM. Silakan nanti pilih di bagian bawah nih lainnya, yaitu silakan sebutkan pada bagian detail pertanyaan. Ya sudah, di sini kita ambil saja untuk yang lainnya. Nanti silakan di sini masukkan nama. Nah, misalkan namanya siapa, ini sebagai contoh saja. Saya ketikkan seperti ini. Oke, nah email pribadi aktif. Nah, kita diminta menginput 2 kali email. Yang pertama tadi itu kita diminta juga untuk menginput email. Silakan nanti untuk email yang pertama sama yang di bagian kolom berikutnya itu disamakan saja nih. Email pribadi aktif, bisa Google, bisa belajar ID. Nah, lalu di sini untuk kolom berikutnya email akun belajar ID. Nah, silakan nanti dimasukkan untuk email belajar ID-nya yang aktif atau memang yang terkendala untuk mengakses ruang GTK sebelumnya. Nah, misalkan di sini saya berikan sebagai contoh. Nah, ini sebagai contoh saja. Setelah itu silakan nanti untuk jenjang itu dipilih. Kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di SD, silakan dipilih SD. Lalu berikutnya kalau SMP, silakan disesuaikan SMP, dan demikian pula untuk jenjang yang lainnya. Dipilih saja. Di sini sebagai contohnya adalah SD, ini sebagai contoh saja yang saya berikan. Lalu nama sekolah, nah silakan di input, diketikkan nama sekolah tempat Bapak Ibu mengajar atau mengabdi saat ini yang memang sudah terpaut di SIM PKB, misalkan SDN 1 seperti ini. Nah, ini sebagai contoh saja. Lalu NPSN, silakan nanti cek nomor pokok sekolah nasional. Nah, ini sebagai contoh. Nah, misalkan seperti ini. Lalu NISN di sini sifatnya adalah opsional. Ini apabila kita hendak melaporkan kendala peserta didik. Karena memang tadi kan kita memilih perannya di sini itu adalah pendidik di sini. Tetapi untuk laporan yang kita sedang tindak lanjut ini adalah terkait dengan akses akun belajar
ID, sehingga untuk yang di pilihan NISN dan sifatnya opsional kita kosongkan saja. Nah, silakan nanti masukkan nomor induk kependudukan peserta. Silakan sebagai contoh saja dimasukkan 16 nomor induk yang tercantum di cantum di KTP. Nah, setelah itu masukkan NUPTK. Nah, di sini sifatnya opsional, tetapi kiranya peserta sudah memiliki NUPTK, silakan dimasukkan saja NUPTK-nya. Ini sebagai contoh, saya input seperti ini. Nomor handphone sesuai Dapodik. Nah, nanti harap dicek nomor HP yang tercantum di akun Dapodik. Itu juga yang harus dimasukkan di kolom isian ini. Ini sebagai contoh saja. Silakan nanti dimasukkan nomor HP yang real memang milik peserta. Setelah itu provinsi dan kota kabupaten. Nah, misalkan di sini provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu kabupatennya kita pilih misalkan ini berada di kota Mataram. Nah, sudah sekiranya semua isian di sini sudah dilengkapi mulai dari email, yaitu email yang memang aktif yang bisa menerima balasan respon dari tim admin Pusat Informasi Belajar ID sudah dilengkapi. Lalu terkait dengan perihalnya apa yang ingin ditindaklanjuti laporannya, sebagai contoh di sini adalah tidak dapat mengakses ruang GTK. Lalu kategori masalahnya yaitu terkait dengan akses ruang GTK. Lalu apakah kendala berkaitan dengan pembatasan sharing file? Dijawab tidak, karena memang di sini pertanyaan adalah akses ruang GTK. Tipe pengguna, karena di sini Bapak Ibu peserta adalah seorang guru, yaitu dipilih yang pendidik. Kalau misalkan pesertanya kepala sekolah, ya sudah dipilih kepala sekolah. Oke, tadi yang lupa saya sampaikan sebelumnya, karena memang peserta PPG guru tertentu itu tidak hanya guru saja, melainkan ada juga yang kepala sekolah. Nanti boleh silakan dipilih kepala sekolah. Lalu jenis laporan, kalau ini merupakan laporan ataupun kendala atau keluhan, silakan dipilih keluhan dan kendala. Nah, jika muncul pertanyaan seperti ini, ya sudah dipilih ya, karena memang pertanyaan kita terkait dengan platform atau program. Nama platformnya, kiranya memang ruang GTK tidak muncul, silakan pilih yang PMM atau mungkin lainnya. Nah, nanti untuk pilihan lainnya ini disebutkan di bagian pertanyaan untuk nama programnya tersebut. Nama lengkap silakan dilengkapi. Email pribadi yang aktif boleh disamakan dengan email yang sebelumnya tadi diisi di isian pertama. Lalu email belajar ID yang memang sudah aktif yang tertera di SIM PKB atau mungkin yang terkendala akses ruang GTK tadi itu dimasukkan di sini. Lalu jenjang tempat Bapak Ibu mengajar atau peserta mengajar, baik itu SD, SMP ataupun SMA, silakan disesuaikan. Lalu nama sekolah ditulis untuk nama sekolah di mana tempat peserta mengajar sesuai dengan yang tercantum di akun SIM PKB. NPSN diisi lengkap. NISN-nya ini dilewati karena memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jika pertanyaan kita ataupun keluhan kendala terkait dengan peserta didik atau siswa. Nomor induk kependudukan dilengkapi, NUPTK-nya pula dilengkapi. Nomor HP pastikan yang tertaut di Dapodik. Ini pastikan yang memang sudah tertulis di Dapodik, jangan masukkan nomor HP yang lain. Pilih kota ataupun kabupaten di mana peserta berdomisili. Nah, silakan setelah itu nanti ketikkan untuk detail dari pertanyaan, keluhan atau kendala yang ingin disampaikan ke admin Pusat Informasi Belajar ID. Nanti misalkan silakan ditulis misalkan seperti ini. Saya merupakan peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan kabupaten. Nanti silakan disebutkan LPTK-nya, LPTK mana. Lalu terpanggil PPG Guru Tertentu.
studi. Nah, silakan nanti disebutkan bidang studinya apa. Bidang studinya ada PGSD, ada pendidikan Pancasila, sejarah, geografi, dan sebagainya, silakan disebutkan. Nah, lalu disampaikan untuk keluhan atau kendalanya. Saya mengalami kendala akses ke ruang GTK di mana akun email Belajar ID saya, nanti silakan disebutkan akun email Belajar ID-nya. Tidak bisa masuk, tidak bisa mengakses ruang GTK untuk melakukan pembelajaran mandiri. Nah, udah seperti ini saja, tidak apa-apa, secara sederhana. Yang penting pertanyaan, keluhan, kendalanya itu tersampaikan, karena memang fokusnya tadi di sini adalah melaporkan kendala akses ruang GTK dari email Belajar ID peserta. Nah, nanti setelah dituliskan detail pertanyaannya, ini cuma sebagai contoh saja, jadi boleh silakan nanti peserta menulis redaksinya dengan kata-kata sendiri. Yang penting seperti panduan tadi, kiranya memang karena kita pilih yang lainnya tadi di opsi nomor berapa, sebentar kita cek dulu. Nah, ini di opsi nama platform, karena memang RGTK di sini tidak muncul, sehingga kita pilih yang lainnya. Itu harus kita detailkan karena memang di sini diminta untuk dijelaskan pada bagian detail pertanyaan. Sudah kita tuliskan di sini ruang GTK. Nah, seperti ini. Jika sudah dituliskan, silakan nanti untuk mengupload atau mengunggah dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya di sini maksimalnya adalah ada 5 file. Nah, filenya itu bisa berupa foto, bisa berupa file PDF. Nanti silakan di-upload saja. Kalau misalkan tangkapan screenshot atau tangkapan layar seperti yang di sini. Nah, ini nanti bisa nih untuk foto ini nanti di-upload atau diunggah. Karena di sana maksimal 5 file, ya tidak apa-apa, kita unggah satu foto ini saja yang memang sudah dapat mewakili keluhan ataupun kendala yang sudah kita tindak lanjuti ke admin Pusat Informasi Belajar ID. Nanti silahkan diunggah, lalu setelah itu diunggah dipastikan nanti untuk dokumennya itu muncul di sini, karena nanti setelah kita pilih unggah nanti akan ada muncul. Saya contohkan saja langsung di sini. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah muncul, ini sudah berhasil terunggah. Jadi nanti untuk petunjuk di bawah ini itu hanya disesuaikan dengan kendala atau keluhan yang hendak kita tindak lanjuti. Kiranya mungkin ada kendala terkait dengan admin ataupun pembuatan akun, itu harus dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti yang ada di sini, yaitu surat penunjukan sebagai admin atau surat permintaan pembuatan akun. Nah, ini memang kiranya terkait dengan belum memiliki akun email Belajar ID dan sebagainya. Tetapi fokus kita di sini adalah pelaporan terkait kendala akses ruang GTK. Jadi tidak perlu menggunakan surat-surat yang dituliskan di bawah ini. Jadi cukup kita lampirkan saja foto tadi, foto tangkapan layar di mana email Belajar ID kita itu tidak bisa masuk ruang GTK dan ada notifikasi tidak termasuk dalam PPG guru tertentu. Nah, setelah itu nanti silakan diklik kirim. Nah, nanti harap dipastikan sudah terkirim dan ditunggu informasi balasan dari tim admin Pusat Informasi Belajar ID yang kalau tidak salah itu 3 kali 24 jam untuk tenggat waktu balasan bisa diterima oleh peserta. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada panduan mengakses Pusat Informasi dan Bantuan Ditjen GTK-PG bagi peserta PPG guru tertentu. Semoga panduan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.